Selamat pagi, Ibu Intan dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rachel Putri Denisa, Akbar Nuruddin Wijaya, dan Nabila Denia akan mempresentasikan tentang topik Arab pra-Islam. Berikut pengertian dan penjelasannya. Next. Peradaban Arab pra-Islam. Beberapa saat sebelum Islam diperkenalkan dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai peradaban baru, bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya telah memiliki peradaban. Next. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, Al-Arab Al-Ba'idah atau Arab kuno adalah kelompok suku-suku kuno yang telah musnah atau punah, seperti Aad, Samud, Syam, Jadis, dan Imlat. Yang kedua, Arab Al-Arab Aribah atau Arab pribumi atau Arab murni adalah kelompok suku-suku yang Arab yang kerap disebut sebagai Arab Kahtani. Mereka diduga berasal dari keturunan Nabi Hud dan umumnya menetap atau berasal dari daerah selatan seperti Yaman. Yang ketiga, Arab Al-Mustaribah atau Arab pendatang adalah kelompok suku-suku yang berasal dari keturunan Ma'ad bin Adnan sehingga disebut Arab Ma'adi dan kadang disebut Arab Adnani yang diduga terhubung hingga ke Nabi Ismail dari ibu Bani Jurhum. Next. Kategori masyarakat Arab. Yang pertama, keturunan Khatan atau Arab Yaman. Ini adalah Arab murni atau Arab pribumi. Yang sampingnya yang kedua, keturunan Nabi Ismail yang tinggal di Hijaz, Tahama, Nejad, dan Palmerah itu adalah Arab pendatang. Yang di bawahnya yang ketiga itu Al-Hadarah adalah sebutan masyarakat Arab yang tinggal di kota. Dan yang keempat, Al-Badiyah adalah sebutan penduduk yang tinggal di gurun pasir. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Kedudukan wanita, posisi dan peranan. Yang pertama, pra-Islam sebagian wanita Arab ada yang memiliki posisi penting seperti kepala suku, Ummu, Afu'ah, Kidah, dan sebagainya yang berdiam di Mekah, Madinah, Yaman, dan sebagainya. Yang kedua, wanita tidak ada harganya di mata masyarakat. Mereka dianggap tidak lebih dari barang yang diperjualbelikan di pasar. Ketiga, laki-laki dengan semaunya bisa menikah dengan wanita yang banyak, sedangkan wanita hampir tidak. Ada juga saudara kandung yang menikah dengan sesama saudara. Yang keempat, ada juga wanita atau para kepala suku yang karismatis dapat bersuami lebih dari satu orang. Pria. Selanjutnya, pembunuhan anak. Yang pertama, kasus penguburan anak hidup-hidup itu tidak berlaku pada semua suku di Arab. Tradisi ini berlaku pada beberapa suku di antaranya pada Bani Tamim dan Bani Asad. Yang kedua, akibat hancurnya bendungan Ma'arib, Yaman dan rakyat berbondong-bondong pindah ke utara. Karena urbanisasi ini mempengaruhi ekonomi dengan serius, maka semakin banyak anggota keluarga sulit mendapat makanan dan faktor kemiskinan dan akhirnya mereka membunuh anak. Selanjutnya, jenis-jenis pernikahan. Laki-laki yang menikah dengan istrinya dengan membayar mahal yang diterima mertua laki-laki bukan sang istri. Yang kedua, suami istri bermusyawarah untuk mendapatkan anak yang cerdas, maka setelah istri memasuki masa-masa subur, diantar oleh suami kepada orang yang terkemuka untuk dikawin. Setelah ada tanda-tanda kehamilan, dijemput suaminya kembali. Ketiga, seorang wanita memiliki suami kurang dari 10 orang. Setelah punya anak, yang menentukan ayahnya adalah si ibu. Keempat, perempuan yang memiliki suami lebih dari 10 hingga tidak terbatas, setelah mereka memiliki anak, maka yang menentukan siapa ayahnya adalah ahli nujum. Selanjutnya, strategi perang. Faktor geografi sangat mempengaruhi sifat dan perilaku. Rata-rata orang Arab yang mungkin terkesan keras, walaupun itu tidak semuanya.
Yang pertama, kepala suku Arab memiliki muru'ah, kejantanan, kesempurnaan perilaku. Ia wajib melindungi dan bertanggung jawab terhadap anggota sukunya. Strategi perang Arab terdiri dari 5 pasukan inti, yaitu Al-Kamis terdiri dari 5 sayap. Yang pertama, Al-Muqaddam, pasukan pembawa bendera. Yang kedua, Al-Maimanah, sayap kanan. Yang ketiga, Al-Maisarah, sayap kiri. Keempat, Al-Sakyuya, pasukan membawa obat-obatan dan makanan. Yang kelima, Al-Qiyab, pasukan inti yang berada di tengah-tengah pasukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selain memikul kewajiban seperti yang dikemukakan di atas, seseorang kepada suku juga memiliki hak untuk ditaati seluruh anggota. Bila terdapat salah satu anggota suku yang melanggar peraturan, maka kepala suku berhak mengusirnya dari suku yang dipimpinnya. Fanatisme kesukuan mendorong mereka maju dan tidak peduli yang dihadapi itu keluarga atau bukan. Namun kesenjangan perekonomian di antara mereka sangat mencolok. Salah satu aspek penting perekonomian Arab pra-Islam adalah pertanian. 200 tahun sebelum kenabian Muhammad, yaitu 610 Masehi, masyarakat Arab sudah mengenal peralatan pertanian semi-modern seperti alat bajak, sangkul, dan garu. Penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik bajak. Mereka juga mampu membuat bendungan raksasa, namun setelah bendungan rusak, masyarakat Arab pra-Islam telah menggunakan apa yang sedang disebut pupuk alami. Ada 3 sistem yang dipakai oleh para pemilik ladang atau sawah dalam mengelola pertanian. Yang pertama adalah sistem sewa-menyewa dengan emas atau logam mulia lain, gandum, atau produk pertanian sebagai alat pembayaran. Yang kedua adalah sistem bagi hasil produk, misalnya separuh untuk pemilik dan separuh untuk penggarap, dengan bibit dan ongkos penggarapan adalah dari pemilik. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendego, yaitu seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatannya dikerjakan oleh penggarap. Perdagangan adalah unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Mereka telah lama mengenal perdagangan bukan saja dengan sesama Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang telah dilakukan, yaitu istilahnya perdagangan internasional. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman saat 200 tahun menjelang Islam datang telah mengadakan transaksi dengan India, negara pantai Afrika, dan sejumlah negeri Teluk Persia, Asia Tengah, dan sekitarnya. Mereka merupakan jalur persilangan ekonomi internasional yang dihubungkan melalui jalur-jalur ke mancanegara. Bangsa Arab dalam bidang ekonomi telah mencapai kemajuan pesat. 4 jalur perdagangan utama, yaitu yang pertama dari Yaman menghubungkan ke timur lewat jalur laut di tengah Mekah. Kedua dari Damaskus menghubungkan timur lewat jalur laut tengah dengan Mekah. Dan yang ketiga adalah dari Irak yang menghubungkan jalur dari darat ke Kabul, Kashmir, sampai Kanton dengan Mekah. Dan yang terakhir adalah dari Habsyi, Ethiopia ke barat daya dan pesisir timur Afrika. Meskipun tradisi pertanian dan perdagangan mengalami kemajuan pesat, namun tidak memiliki roh atau semangat kemanusiaan. Permodalan dikuasai oleh elit-elit pemodal. Sebagai contoh, pedagang meminjam modal kepada konglomerat. Mereka wajib membayar utang dengan bayaran jauh lebih tinggi. Sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW di dunia Arab, terdapat bermacam negara agama, yaitu paganisme, Kristen, Yahudi, dan Majusi. Sebelum Nabi lahir, masyarakat Arab sudah mengenal konsep Tuhan, yaitu Tauhid. Hanya saja dalam proses selanjutnya mengalami proses pembiasaan yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran prinsip Tauhid. Mereka yang menyembah berhala itu yang namanya paganisme.
Di Ka'bah sendiri terdapat sekitar 360 buah patung. Yang populer yaitu Manah atau Manata di Yastrib atau di Madinah, Al-Latta di Taif, patung yang paling tua, Al-Uzza di Hijaz, dan Hubal paling besar diletakkan di dalam Ka'bah. Meskipun demikian, tidak semua orang Arab penganut paganisme. Sebagian kecil masih ada yang konsisten dengan agama Hanif, yaitu tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dari sejarawan, masa itu disebut sebagai masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Masa kegelapan dalam hal moral, bukan dalam hal seperti ekonomi dan sastra. Mereka beragama dengan menggunakan anggapan-anggapan mereka sendiri. Dengan demikian, perilaku-perilaku sehari-hari banyak yang akhirnya menyimpang dari hakikat Tuhan. Sekian dan terima kasih.